Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Pertama sekali saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya untuk saya menyampaikan tadabbur atau kajian tafsir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji surah Yasin ini, surah Yasin termasuk surah yang paling sering kita baca dalam banyak kegiatan. Tapi mungkin di antara kita masih ada yang kurang paham atau belum paham isi dan kandungan dalam surah Yasin ini, yang mana sebenarnya di antara isi utama dari surah Yasin ini adalah menjelaskan tentang cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan cara baginda berdakwah ini istimewa, sangat hebat, dan ini menjadikan antara beliau nampak jauh levelnya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Jadi kalau kita ini sering memuji Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling utama, kadang-kadang ketika ditanya apa contoh keutamaan Nabi Muhammad dibanding nabi yang lain, sering kita menyebut Nabi Muhammad adalah afdhalul anbiya, nabi yang paling utama. Tapi ketika ditanya balik, apa contoh kelebihan dan kehebatan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, ini diantara kita mungkin ada yang belum tahu jawabannya. Di antara kehebatan Nabi Muhammad dibandingkan dengan para nabi-nabi yang lain adalah cara baginda berdakwah. Dan cara baginda berdakwah ini begitu istimewa sehingga menyebabkan ajaran baginda ini kemudian kekal sampailah ke hari kiamat. Ini berbeda dengan para nabi-nabi terdahulu. Ketika para nabi terdahulu ini wafat, maka ajarannya selesai. Nabi Musa wafat, ajarannya selesai. Yang terakhir sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa wafat. Selepas Nabi Isa wafat, ajarannya selesai. Bukan saja selesai, ditukar. Yang asalnya Nabi Isa mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan, kemudian ditukar oleh para pengikutnya, akhirnya jadi 3 Tuhan. Jadi ada Tuhan ayah, Tuhan mak, ada Tuhan anak. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa, yang bermakna Nabi Isa wafat, maka ajaran Nabi Isa ini kemudian selesai. Ini berbeza dengan Nabi Muhammad SAW, di mana ajaran baginda ini akan kekal sampailah ke hari kiamat. Jadi apa sebenarnya cara Nabi Muhammad berdakwah ini yang membedakan dengan para nabi terdahulu? Ini dijelaskan sendiri oleh baginda dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Jadi di sini baginda menjelaskan bahwa para nabi-nabi terdahulu ketika mereka berdakwah, ini pendekatan yang digunakan oleh para nabi-nabi terdahulu ini, mereka lebih sering menggunakan pendekatan mukjizat. Jadi bukan mengajar tetapi menunjukkan mukjizat. Contoh yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa,
Jadi ketika Nabi Isa masuk ke suatu kampung, kemudian ingin berdakwah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Jadi ketika Nabi Isa masuk ke suatu kampung untuk berdakwah, maka Nabi Isa mengatakan kepada penduduk kampung tersebut, aku ini Nabi dan kalian mesti percaya, ini buktinya. Jadi terus menunjukkan bukti. Buktinya apa? Mukjizat. Jadi bukan dengan keterangan, dengan penjelasan, dengan argumen, bukan, tetapi langsung, aku ini Nabi dan kalian mesti percaya, ini buktinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, dan ini bukti kalau aku ini betul-betul nabi yang kalian mesti percaya. Anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Jadi Nabi Isa mengambil segenggam tanah liat di depan kaumnya, kemudian tanah liat ini dibentuk dengan bentuk burung. Seperti kita dulu waktu TK ya, main-main. Waktu kita TK tidak ada video game kan. Jadi kita dulu biasa main tanah, tapi kalau anak sekarang tidak main tanah. Tapi berkah kita ini main tanah, jadi kita ini kebal kuman. Jadi kalau kotor-kotor kita sudah ada di dalam ini kuman yang sudah mati dan menjadi apa namanya itu obat melawan kuman yang masuk. Tapi kalau anak-anak sekarang ini kena kotor dikit sudah ini gatel. Kalau kita kebal, karena dulu waktu kecil sudah banyak kuman yang masuk. Jadi Nabi Isa mengambil segenggam tanah liat, kemudian tanah liat ini dibentuk menjadi burung, kemudian ditiup, dan tanah liat itu betul-betul hidup, terbang. Ketika yang hadir di situ menyaksikan bagaimana tadi tanah liat kemudian dibentuk menjadi burung, ditiup, betul-betul terbang. Bukan sihir, betul-betul. Maka yang hadir itu pun kemudian beriman. Dan tidak cukup sampai di situ, wa ubriul akmaha. Di sini ada yang bisu tak, ada yang bisu tak. Kalau ada yang bisu dari lahir sini. Pegang Nabi Isa terus boleh bicara. Ada yang buta, dari lahir buta. Dokter sudah menyerah. Terus boleh melihat. Ada yang ini, apa? Kopok. Tuli, bisa Jawa kopok. Tuli. Tanpa operasi, Nabi Isa disentuh saja terus sehat. Sehingga yang hadir kemudian takjub, dan karena takjub akhirnya banyak yang beriman. Apalagi wal abros. Kalau ada yang punya penyakit belang, jadi penyakit belang ini termasuk penyakit yang susah diobati, penyakit belang. Belang besar ya, kalau belang kecil itu namanya panu. sudah lama hilang, sudah lama transmigrasi ya, penyakit panu. Dulu semua yang hadir mungkin pernah kena atau pernah dapat kawan yang ada panunya. Itu cepat menular panu itu. Kalau kita pinjam dulu, kalau di pesantren itu biasa kita pinjam kawan baju atau apa itu. Kita nggak ngerti kan. Jadi kalau yang kita pinjam itu ada panunya itu cepat, langsung besoknya sudah kena. Gitu. Ini bukan belang panu, ini belang yang besar itu yang susah diobati. Itu Nabi Isa sembuh. Maka yang melihat itu kemudian beriman. Wa uhyil mauta. Bahkan dalam beberapa kejadian Nabi Isa itu ada orang mati dihidupkan. Tapi kemudian mati lagi. Tapi dapat hidup. Yang sudah mati, para pakar kesehatan menyatakan ini sudah mati, pernah dipegang oleh Nabi Isa, boleh hidup. Maka itu kemudian yang menyaksikan itu beriman. Ini contohnya. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum. Juga termasuk mukjizat Nabi Isa yang ditunjukkan kepada kaumnya. Aku dikasih Allah mengetahui apa saja makanan yang kalian simpan di rumah. Om Roro simpan sarden, nah, itu kalau ada Nabi Isa tahu. Tak sehat ini ya. Simpan ikan fresh dengan sarden.
Contoh saja. Ini pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Isa dalam berdakwah. Jadi lebih menggunakan mukjizat. Sedangkan Nabi Muhammad bisa cara berdakwah. Baginda menyebutkan wa innama kana allazi utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Sedangkan Nabi Muhammad ketika berdakwah, baginda bukan dengan pendekatan mukjizat, tetapi baginda menggunakan pendekatan mengajar. Di baginda bukan ada orang tidak beriman, tunjuk mukjizat, tidak. Baginda mengajar. Ternyata berdakwah dengan mukjizat ini ada masalahnya. Apa masalahnya? Begitu Nabi yang berdakwah dengan mukjizat ini wafat, maka murid-muridnya tidak dapat melanjutkan. Jadi yang hebat tadi itu Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa tidak ada yang hebat seperti Nabi Isa, karena ini mukjizat. Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Dikisahkan tongkat ini dipukulkan Laut Merah, terbelah Laut Merah. Sehingga Nabi Musa dan tentara Islam pada masa itu berjaya untuk sampai ke pantai. Begitu Nabi Musa wafat, masih ada tongkatnya. Tapi jangankan dipukulkan Laut Merah, itu longkang kecil itu tidak jadi. Karena mukjizatnya ada pada yang memegang, bukan pada kayunya. Sedangkan Nabi Muhammad, cara baginda mengajar adalah cara baginda berdakwah bukan dengan menunjukkan mukjizat, tetapi dengan mengajar. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin. Orang-orang kafir yang ada di Jazirah Arabia pada masa itu, mereka konsisten dengan kekafirannya, konsisten dengan kesesatannya, tidak berubah. Begitulah keadaan mereka sekian lama dalam kesesatan, dalam kekafiran, dalam kemusyrikan, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Barulah mereka secara bertahap berubah menjadi baik, berada di jalan yang benar. Ketika apa? Ketika datang kepada mereka bayyinah. Al-bayyinah. Al-bayyinah itu apa? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang nabi yang kegiatannya setiap hari itu ngajar Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Jadi nabi kegiatan utamanya adalah mengajar. Maka ketika Nabi mulai mengajar, sejak itulah kemudian 1, 2, 3, 4, 5 orang masuk Islam, 6, 7, 8, 9. Bukan Nabi sekali mengajar yang masuk Islam 100, bukan. 1, 2, 3, seperti itu. Nah, di dalam surah Yasin ini dijelaskan tentang bagaimana dulu Nabi mengajar dan bagaimana Nabi bersabar ketika ada masalah. Jadi kunci kesuksesan Nabi itu terus mengajar, dan kalau ada masalah, ada problem, baginda tidak give up, tidak putus asa, dan diteruskan mengajar sampai meninggal. Ini cara Nabi Muhammad SAW berdakwah. Jadi kalau di kampung kita ada orang sakti dengan ada guru madrasah diniyah yang tidak sakti tapi mengajar, maka itu mana yang lebih hebat? Yang mengajar. Karena kalau orang sakti ini kan tidak jelas manfaatnya. Orang sakti datang calon bupati, minta didoakan, minta dikasih macam-macam biar jadi anggota DPR, pedagang yang tidak laris datang. Itu saja urusannya. Tapi kalau guru madrasah diniyah ini kan dia mengajarkan sesuatu yang jelas faedahnya untuk umat Islam. Anak-anak kampung diajari wudu, diajari sholat, sehingga akhirnya sholat ini bisa kita wariskan dari generasi ke generasi. Jadi sekarang kalau kita ingat lagi, kita ini mengerti wudu, ini jasa siapa?
Jasa guru-guru kita dulu waktu kita diniyah, sambil belajar wudhu, sambil makan permen, makan ciki-ciki. Ya. Saya dulu ingat kalau habis maghrib itu saya lari balapan untuk ngaji Quran. Jadi kalau ngaji Quran ini satu-satu, jadi yang datang awal di depan itu cepat habis. Habis salat maghrib itu nggak wiridan, lari ke rumah Pak Kiai itu, cari duduk paling depan. Nah itu nanti paling cepat. Jasa-jasa guru-guru kita inilah, sehingga kita sekarang mengerti sholat, mengerti wudhu. Maka orang yang mengajar agama ini adalah orang yang melanjutkan tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang saya sendiri sebelum saya paham, saya dulu ketika masih muda-muda, masih kecil-kecil, saya pikir kalau orang yang nampak keramat, banyak tamunya, banyak pasiennya, ini seperti hebat. Tapi kalau ada guru madrasah diniyah, apalagi cuma naik sepeda ontel, itu kita anggap ini orang-orang biasa. Tapi sebetulnya kita salah. Yang mengajar inilah yang hebat, karena mereka lah yang menjadikan agama ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena cara baginda berdakwah adalah dengan mengajar, maka ketika baginda wafat, ini ilmu-ilmu sudah diwariskan kepada murid-murid baginda, yaitu para sahabat. Para sahabat juga sama kegiatannya, mereka sibuk mengajar. Sehingga ketika para sahabat ini wafat, ilmu ini sudah dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, yaitu murid-murid sahabat, yaitu para tabi'in. Bahkan ditulis dalam banyak kitab, ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, ini Sayyidina Umar bin Khattab banyak menulis surat kepada sahabat-sahabat yang masih hidup di masa itu, dibagi tahu, wahai para sahabat yang kalian sudah lama di luar Mekah, di luar negeri, sudah lama jadi TKI kalau zaman sekarang ya. Dulu kalian pasti sangat merindukan Mekah, dan pada saat ini Mekah sudah sepenuhnya kita kuasai. Maka silahkan jika kalian ingin kembali ke Mekah, Mekah menunggu kalian. Nah, ternyata sebagian besar sahabat yang menerima surat dari Umar ini kemudian menjawab, ya Amirul Mukminin, terima kasih atas offernya, atas jemputannya, tetapi kami merasa kami di sini lebih bermanfaat karena kami di sini mengajar, dan mengajar ini adalah melanjutkan tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat dulu sudah luas cara berpikirnya. Tentu mereka sadar betul bahwa di dalam Masjid Haram ini ada keutamaan ya, kalau sholat 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Kemudian ada tawaf di situ, ada umrah di situ, ada sa'i, ada haji setiap tahun. Kalau zaman itu orang Mekah boleh haji setiap tahun. Tapi para sahabat yang sedang asyik berdakwah di luar negara, ada yang di Yaman, ada yang di Irak, di Iran, di Libya, di Syria, mereka memilih untuk tetap berada di luar untuk melanjutkan tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka melihat bahwa keutamaan tawaf, keutamaan haji, keutamaan umrah ini tidak dapat dibandingkan dengan keutamaan mereka meluaskan ajaran yang dulu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkah para sahabat yang lebih memilih berada di luar, tidak kembali ke Mekah ini, maka kemudian ajaran Islam ini akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Makanya alhamdulillah di Brunei ini walaupun tidak semuanya menjadi dosen, tapi banyak yang alumni pesantren. Jadi kalau alumni pesantren ini dimanapun tetap ingin ngaji, karena jiwa santrinya itu tidak pernah menjadi alumni. Ya, secara tulisan ini alumni, tapi jiwanya sebagai santri itu tidak pernah menjadi alumni. Maka alhamdulillah di Brunei pun ada majelis Zanjabil ini. Jadi itu sedikit tentang bagaimana kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan di setiap masa selalu ada orang-orang yang memang mau mengajarkan dan mau belajar dan mau mengajarkan.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi aku sendiri yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan ajaran Islam ini, maka aku sendiri yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga? Yaitu di setiap masa, di setiap generasi, selalu ditakdirkan manusia-manusia yang mau belajar dan mengajar Al-Quran. Termasuk mengajar tafsir, mengajar ilmu agama, ini bagian dari Al-Quran. Di semua generasi, bahkan kalau kita lihat sejarah negara kita, itu kan 350 tahun dijajah. 350 tahun dijajah. Ini tentu hidup yang kita sekarang susah untuk membayangkan bagaimana dijajah. Dijajah dengan tembak. Dulu kita dijajah dengan COVID. Nah, itu pun sudah pontang-panting ya. Dulu dijajah dengan tembak seperti itu. Tetapi di masa itu pun tidak mengurangi semangat para guru-guru kita, orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita untuk mereka belajar. Bahkan banyak di zaman itu ulama-ulama yang terkenal seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdullah Masbullah, Kiai Ahmad Dahlan. Ini mereka orang-orang yang hidup di zaman penjajah. Tapi walaupun di zaman penjajah mereka tetap belajar. Ada Buya Hamka. Ini mereka orang-orang yang hidup di zaman penjajah. Maka memang itu sudah menjadi sunnatullah. Dan kita patut bersyukur bahwa kita termasuk orang yang bertuah karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari orang yang belajar atau mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata baginda, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi kenapa orang yang mengurusi Al-Qur'an, belajar atau mengajar ini sangat tinggi derajatnya? Karena orang-orang inilah yang nantinya dapat mewariskan ilmu ini kepada generasi berikutnya. Karena mushaf ini, mushaf yang sekarang disusun itu, kalau tidak ada guru yang mengajarkan, dia akan menjadi hiasan, pajangan. Satu generasi, 100 tahun, tidak ada orang yang mengajar tafsir, maka di tahun 101 sudah tidak ada lagi orang yang faham Al-Quran. Karena tidak dapat difahami Al-Quran ini kecuali dengan guru. Kalau kita hanya belajar dengan terjemah, itu mungkin pemahamannya hanya sampai 5% atau 10%. Tapi untuk pemahaman yang maksimum, itu harus ada gurunya. Kenapa? Karena memang kekuatan terjemah itu terbatas. Kekuatan terjemah itu terbatas. Karena ada, kalau kita tengok semua tafsir terjemah, itu tebalnya lebih kurang sama dengan Qur'annya. Padahal kalau tafsir, ada tafsir itu yang 20 jilid. Ada yang 10 jilid. Nah, ini termasuk tafsir yang kecil, tafsir Jalalain. Nah, maka memang belajar Al-Quran itu memang perlu guru. Nah, kalau hanya dengan terjemah, kadang-kadang yang difahami tidak sampai maksimum, atau kadang-kadang jadi kurang paham. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita mengambil kesempatan untuk sama-sama kita mempelajari tafsir dari surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Jadi Yasin ini para mufassir ada yang main selamat. Jadi menyebut Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ada juga para mufassir ini yang menafsirkan Yasin ini adalah nama Nabi Muhammad. Maka kalau kita membaca salawat ada ala Yasin Habibillah. Dari mana para mufassir menafsirkan bahwa ini adalah nama Nabi Muhammad? Sebab setelahnya adalah innaka. Jadi terus ka, engkau. Yasin wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau. Sama dengan surah Toha. Toha ma anzalna alaika. Toha. Nah, maka para mufassir ada yang menafsirkan Toha ini adalah nama dari Nabi Muhammad juga. Maka dalam salawat kita ini sering ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Jadi itu diambil dari penafsiran para ulama. Karena di dalam Al-Quran hanya ada 2 yang ayat dimulai dengan huruf ini, kemudian dilanjutkan dengan ka yang bermakna engkau. Jadi Yasin
kemudian dilanjutkan di situ innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah termasuk para rasul. Nah, kalau di Toha ma anzalna alaika. Toha jadi sangat linear, sangat pas. Kalau kemudian Toha ini adalah nama Nabi, Toha ya Muhammad, ma anzalna alaika. Aku tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an illa litashqa. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Qur'an itu kepadamu supaya kamu celaka. Bermakna Al-Qur'an diturunkan supaya kita ini tidak celaka. Jadi itu tentang Yasin ya. Supaya kita tahu, jadi sering kita sudah membaca ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Jadi itu bukan ngarang-ngarang, itu adalah pendapat para mufassirin. Mungkin ada yang tidak setuju, tidak mengapa, karena ini memang tafsir ya, tafsir. Jadi yang mengikat itu adalah Al-Quran. Yang mengikat itu adalah Al-Quran. Sedangkan pendapat para mufassirin itu tidak mengikat. Jadi kalau kita yang biasa bersolawat ala Yasin Habibillah ala Toha Rasulillah, kemudian ada orang lain yang tidak setuju, ya tidak mengapa, karena memang ini adalah tafsir. Jadi kita juga tidak boleh marah karena ada yang tidak setuju. Karena para mufassir pun ketika ada mufassir lain yang tidak setuju, mereka juga tidak marah. Jadi tafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat adalah Al-Qur'an. Nah, termasuk di sini Jalaluddin, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau main selamat. Jadi Yasin Allahu a'lamu bimuradihi. Yasin ini Allah yang lebih tahu maksudnya. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Jadi karena Al-Qur'an ini adalah penuh hikmah, maka semua ajarannya itu pasti betul dan pasti selamat dan pasti aman, tidak ada yang berbahaya. Nah, contoh di dalam Al-Qur'an diwajibkan puasa. Kemudian Nabi menjelaskan cara puasa itu dimulai dari subuh sampai maghrib. Sampai hari ini tidak ada dokter pun di dunia, seorang pun yang mengatakan ini bahaya. Bahaya nanti kamu kena mah, bahaya nanti kamu sakit perut, bahaya nanti usus kamu jadi lengket. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa puasa yang diajarkan oleh Nabi ini puasa yang berbahaya. Jadi ini bukti wal Qur'anil Hakim, Quran penuh hikmah. Karena penuh hikmah, maka semua ajarannya itu kalau kita ikuti pasti selamat, pasti baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, contoh yang paling mudah adalah puasa. Mungkin kalau kita masih kecil, dulu anak saya juga bertanya itu, kenapa puasa lama sekali? Kan dia tidak membayangkan bagaimana orang dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum. Tapi setelah dewasa juga minta puasa sendiri. Dan para dokter justru bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Dan ini sesuai dengan research para pakar kesehatan. Jadi punca atau penyebab sebagian besar penyakit itu adalah makanan. Darah tinggi contohnya, darah tinggi. Apa penyebab darah tinggi? Darah tinggi ini karena pipe darah, aliran darah itu ada pipe-nya, itu sumbat. Sehingga darah tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Karena yang masuk terlalu banyak. Yang kedua, yang masuk terlalu kotor. Yang masuk terlalu banyak, yang masuk terlalu kotor. Sehingga kemudian yang sakit darah tinggi dikasih obat, macam-macam obatnya. Di antaranya amlodipin dan lain sebagainya. Obat ini tidak dapat menyembuhkan, obat ini hanya meringankan. Kenapa? Sebab obat darah tinggi ini setelah kita minum, itu kemudian saluran darah ini yang asalnya sumbat, dia jadi mengembang jadi longgar. Jadi ibarat kita punya tempat cuci piring yang pipe-nya sumbat, itu bukan dibersihkan kotorannya tapi pipe-nya dikembangkan. Jadi ada laluan untuk air. Dan obat ini bertahan 24 jam. Setelah
24 jam dia balik lagi mengecil, minum obat lagi. Nah, begitu. Makanya cara menyembuhkan darah tinggi bukan dengan minum obat, tetapi dengan membersihkan saluran darah, pipe darah ini. Caranya ya makan yang sehat-sehat. Dan makannya tidak boleh banyak-banyak, karena kalau banyak itu sumbat. Maka dengan puasa itu sebetulnya diharapkan setelah 30 hari berpuasa itu 1 Syawal sudah ada perbaikan. Tapi yang terjadi 1 Syawal banyak yang KO, 2 Syawal sudah masuk rumah sakit. Kenapa? Karena yang dari subuh sampai maghrib sudah bagus, mulai maghrib sampai jam 10 malam itu balas dendam. Nah, ini yang yang masuk itu lagilah berjubel-jubel. Jadi ajaran Nabi sumu tasihu itu sudah betul. Para pakar medis mereka banyak yang memberikan saran yang serupa. Jadi ini bukti bahwa ajaran Nabi Muhammad ini adalah ajaran yang betul dan pasti tidak berbahaya. Sampai sekarang tidak ada satupun dokter di dunia yang mengatakan kalau kamu puasa nanti kamu sakit. Tidak ada. Innaka laminal mursalin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an. Kenapa Allah bersumpah? Karena pada waktu itu orang-orang kafir banyak yang mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini bukan nabi. Kamu mengaku-ngaku saja. Kamu ini tukang sihir aslinya. Ada yang lain menyebut kamu ini penyair. Ada lagi yang menuduh Muhammad itu dia bekerja sama dengan orang ahli kitab yang pakar sejarah. Jadi ditulisnya sejarah-sejarah orang lama, dibuat, kemudian disampaikan kepada kita, dan dia mengaku sebagai nabi, dan yang dia katakan dia aku itu sebagai wahyu, sebagai Al-Quran. Itu mengarang. Ternyata Nabi Muhammad ketika didustakan seperti itu, Nabi Muhammad responnya adalah dengan menjelaskan, bukan dengan menunjukkan mukjizat. Kalau tadi Nabi Isa kan datang langsung, ini mukjizatnya. Nabi Musa juga sama. Ada batu dipukul, pom, keluar 12 mata air. Pada waktu itu orang kehausan semua, jadi tengok air, batu keluar 12 mata air, nggak pakai ngebor. Kalau di tempat-tempat yang banyak sumber air itu biasa, tapi di tempat-tempat seperti Arab mencari sumber mata air itu susah. Nabi Musa dipukulkan tongkatnya kepada batu, fanfajarat min husnata asyrata aina. Akhirnya menyaksikan beriman. Nabi Muhammad tidak menempuh jalan pintas itu. Nabi Muhammad ketika ada yang mendustakan, ada yang komen negatif, Nabi kemudian menjelaskan. Maka di sini kemudian innaka laminal mursalin. Jadi Muhammad, tak payah kamu hiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu. Karena mereka berkata apapun tentang kamu tetap adalah nabi, kamu tetap adalah rasul. Maka saya sendiri diajar oleh guru saya, jadi kamu kalau sudah yakin bahwa yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan ilmu yang kamu pelajari, ya sudah, jalan saja, lakukan. Dan jangan banyak pikir pasal orang bicara apa, karena nuruti orang ini tidak ada selesainya. Jadi kita juga sama, setelah kita belajar ilmu, kemudian kita mengerti mana yang baik, mana yang buruk, kemudian setelah kita lakukan yang baik, yang sesuai dengan ilmu kita, masih ada juga orang yang komen, maka itu biarkan saja. Karena memang dunia didesain oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nabi Muhammad mengalami itu, ya, umatnya ya mengalami lah. Walaupun mungkin tidak seberat apa yang dialami oleh baginda. Nabi itu pernah dibilang gila, pernah dibilang penyihir. Nah, kita ini apa yang pernah sampai ke kita kan? Tidak pernah sampai kan, karena di belakang juga ngomongnya kan. Nah, Imam Syafi'i ini pernah didatangi oleh muridnya, dibagi tahu, Syekh, tadi itu orang yang nampak sopan depan Syekh, cium tangan, bicara lembut, itu di depan saja Syekh. Di belakang itu dia memburuk-burukkan kamu. Kemudian apa respon Imam Syafi'i? Baguslah kalau macam itu. Kenapa Syekh bagus? Berarti saya berwibawa.
Kenapa? Buktinya dia tidak berani di depan saya. Berarti saya ini bagus, berwibawa. Dia beraninya menggosip, depan saya bagus-bagus. Jadi kalau ada yang menggosip kita, ikut saja Imam Syafi'i, buat santai saja. Berarti kita keren, berwibawa. Jadi belakang digosip ya nggak apa-apa lah. Imam Syafi'i dulu apa namanya? Melihat hidup ini simple. Suatu ketika Imam Syafi'i diberitahu juga oleh muridnya, Syekh, itu orang yang dulu berkawan sama kamu sekarang sudah nggak suka lagi sama kamu. Kata Imam Syafi'i, ya baguslah. Ya kenapa bagus ya? Ya kalau dia tidak berkawan sama aku, dia tidak akan ngutang sama aku lagi. Berarti debitur berkurang ya, umroh ya. Jadi umroh ini kalau ada yang menjauh, bagus lah. Aman ini. ATM aman ya. Jadi itu Imam Syafi'i ya. Beliau memberikan contoh melihat hidup itu simpel-simpel aja. Kalau bisa direspon secara rileks, nggak usah serius-serius. Nanti cari Panadol nanti kalau serius-serius. Ala siratim mustaqim. Dan engkau Muhammad itu adalah berada di jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Dan Quran yang diturunkan kepadamu ini adalah Quran yang betul-betul itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha hebat, yang maha penyayang. Jadi sekarang ini ilmu yang sedang kita bincangkan, yang sedang kita kaji ini bukan ilmu biasa. Ini ilmu tingkat tinggi. Kenapa? Karena ilmu yang langsung dari pusat. Di Blitar ada Gus Igdam itu terkenal ya, bahasa dari pusat. Jadi ini bukan ilmu biasa, bukan ilmu dari perpustakaan ini. Ini ilmu dari pusat. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pasti ilmu tingkat tinggi, ini bukan ilmu biasa. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Maka di sini kemudian Allah mulai menjelaskan, jadi tugas kamu Muhammad itu mengajar manusia ini dengan Al-Qur'an. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi tugas kamu Muhammad, ini masyarakat Mekah ini adalah masyarakat yang lupa, masyarakat yang lalai, masyarakat yang belum berada di jalan yang lurus, maka tugas kamu ini mengajar. Jadi tunzira itu dalam konteks masa itu adalah mengajar. Jadi Nabi ini tugasnya mengajar. Kemudian kalau ada masalah, ya sabar dan dilanjutkan mengajar. Maka karena Nabi ini sabar, tidak give up, tidak putus asa, dilempar kotoran, di macam-macam perangai orang kafir Mekah pada waktu itu, Nabi terus melanjutkan. Berkah daripada istiqomah Nabi Muhammad dalam mengajar ini, maka akhirnya Islam yang hari itu hanya ada di Mekah, kemudian tersebar sampai ke Madinah, tersebar sampai ke Jazirah Arab, sampai ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, dan sekarang hampir di seluruh dunia sudah ada Islam. Jadi maka Nabi ini ketika mengajar, Nabi jangkauannya panjang. Jadi walaupun pada awal yang beriman hanya Abu Bakar, kemudian Khadijah, kemudian Ali, hanya 3 orang itu. Tapi Nabi tidak putus asa. Ya, termasuk pengajaran bagi kita kalau kita ini contoh ya, di sini Kumroro punya murid hanya 2, 3. Nah, tidak masalah mengajar, karena dari 3 ini nanti boleh menjadi seperti MLM. Ya 3, nanti 3 multi levelnya di bawah, apa namanya, downline-nya 100 kan jadi 300. Saya yang lepas ngobrol dengan teman dari Malaysia itu, dia sebut Ustadz Abdul Somad ini hebat karena pernah ceramah di Kedah itu yang datang sampai 30.000. Saya sebut, saya bagi komen lah, kita lebih hebat Ustadz. Kenapa? Ya kalau Ustadz Abdul Somad ceramah semangat, yang datang 30.000 wajar. Kita ini yang datang 4 orang pun semangat. Ya, saya kalau di masjid-masjid itu kadang-kadang datang 3 orang, 4 orang. Jadi kalau UAS yang datang 40.000 dia semangat, wajar lah. Kita ini lebih hebat, yang datang 3 orang, kadang 2 orang, semangat tetap.
Jadi jangan merasa kecil di depan UAS karena beliau kalau ceramah yang datang banyak. Karena cabarannya lebih berat kita. Kalau beliau semangat ya wajar yang datang sebanyak itu kan, kamera di mana-mana disambut. Kita imam dengan ini saja yang datang, Bilal 2 orang itu. Itu pun mau lari susah. Dia punya masjid kan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jadi Nabi di awal-awal berdakwah itu pun Nabi terkejut juga. Karena awalnya Nabi membayangkan kalau ini adalah dakwah yang ilmunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka respon masyarakat pasti bagus. Itu apa namanya? Ekspektasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Nabi ketika memulai dakwah, rupanya sebagian besar menolak bahkan memusuhi. Terkejut Nabi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Muhammad, kamu jangan terkejut. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Memang itulah desainnya. Sebagian besar itu memang menolak. Jadi kamu jangan terkejut, memang itu desainnya. Para nabi terdahulu pun sama mengalami seperti itu. Jadi laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Inna ja'alna fi anakim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Jadi memang mereka ini sudah ditutup. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi ibaratnya mereka ini sudah tertutup tak matanya, telinganya, sehingga mereka tidak dapat menerima kebenaran. Jadi memang kamu jangan terkejut Muhammad, ramai yang menolak bahkan memusuhi kamu. Memang begitulah desainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu jangan putus harapan. Kenapa? Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Walaupun sebagian besar menolak, tetapi tetap akan ada yang menerima. Tetap ada yang menerima. Maka Nabi ketika berdakwah masuk Islam 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, memang perjalanan dakwah ini pada awalnya adalah dimulai dengan jumlah yang sedikit. Namun sedikit ini jika dilanjutkan, jika diteruskan, maka dia boleh menjadi awal kebaikan yang akhirnya menjadi sangat besar. Kalau kita lihat sejarah para pendakwah dulu, itu bukan langsung satu Jawa beriman. Ketika para pendakwah masuk, itu di Jawa adalah dikuasai oleh Hindu Majapahit. Hindu Majapahit. Dan pada waktu itu tidak ada yang membayangkan Majapahit yang begitu kuat, yang agamanya Hindu, Islam yang baru datang di bagian utara Pantura itu, pesisir itu, pada akhirnya menjadi agama mayoritas di Jawa. Yang lepas saya dari Kamboja, hari Ahad lepas saya dari Kamboja. Di sana habis seminar diundang Duta Besar Brunei untuk Kamboja, karena saya rombongan dengan Unisa. Ada Pak Duta Besar Brunei di Kamboja. Kebetulan di situ ada Wakil Menteri Agama Kamboja, timbalan Menteri Agama. Jadi kalau di Kamboja ini menterinya memang non muslim, tapi di antara wakil menteri ini ada yang muslim. Di Kamboja ini muslim di sana hanya 10%, jadi minority. Saya sampaikan, walaupun sekarang muslim di sini minority, jangan kecil hati. Kami di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pernah juga pada masa yang dulu mengalami kami ini muslim minority. Tapi dulu guru-guru kami, nenek-nenek kami, kakek-kakek kami tidak pesimis dan tidak putus asa. Berapapun jumlahnya diajar sampai akhirnya Indonesia, mobil khusus di Jawa ini akhirnya menjadi mayoritas muslim. Padahal itu dulu minoritas itu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh guru-guru kita di Indonesia,
di Brunei, di Malaysia, ini sudah mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sendiri kalau saya ngajar di masjid yang datang 2, 3, saya tidak pernah berkecil hati. Karena kita tidak tahu dari mana berjalannya dakwah ini. Ya, mau 2, mau 3, mau 1, yang penting ada lah 1. Kalau tidak kan saya dipikir mengajar jin. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum pernah kosong ya, ada, selalu ada. Selalu ada. Jadi kita dalam mengajar tidak perlu terlalu terpengaruh dengan jumlah, karena dulu rahasia sukses para pendakwah khususnya Nabi Muhammad SAW ini baginda sampai akhirnya sukses menjadi nabi yang umatnya sampai hari kiamat ada, ini karena Nabi Muhammad SAW di awal dakwah Nabi tidak menghiraukan angka. Ada 1 diajar, ada 2 diajar, ada 3 diajar. Nah, itu pun sebagian besar duafa, fakir miskin. Fakir miskin. Nah, yang kaya-kaya masih tidak mau. Ya, sebagian besar masuk Islam ini yang macam kayak Bilal, orang-orang yang bukan dari tokohnya. Tapi itu pun tidak mengapa, dilanjutkan. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yang beriman ini bagi mereka kabar gembira. Jadi saya lihat di Quran ini, untuk orang beriman ini kita ini memberi kabar gembira, bukan mengancam dengan neraka. Karena di Al-Quran ini kalau kita lihat ancaman-ancaman neraka termasuk yang ada di surah Yasin ini untuk orang kafir. Maka saya kalau mengajar kemudian ada neraka, saya sampaikan alhamdulillah, insya Allah kita ini tidak masuk di sini. Ini untuk orang kafir. Dan itu yang betul, yang betul. Kenapa? Jelas di situ fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nanti kalau ada yang beriman, kasih dia kabar gembira. Tapi sekarang saya tidak tahu, banyak mubaligh, banyak pendakwah ini sudah di depannya ini orang-orang beriman, tiap hari diancam saja. Ini kan kasihan. Sudah di rumah dimarahi istrinya, di majelis taklim diancam-ancam neraka. Jadi kita santai-santai saja. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Jadi kalau ada yang beriman itu kita bagi kabar gembira. Makanya kalau nanti kita dikasih kesempatan untuk ceramah, untuk mengajar, kalau jamaah kita di depan ini orang yang beriman, ya fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kasih tahu bahwa yang hadir ini semua orang bertuah, orang beruntung. Yang lupa saya pernah ngobrol dengan kawan itu, dia puji beberapa orang terkaya di dunia. 1, nomor 2, nomor 3. Kafir semua kan itu. Saya sebut kita lebih untung dari mereka sebab kita beriman. Kalau orang kafir ini berapapun kayanya, dia ini sebenarnya sangat rugi, sangat celaka dia. Karena nanti yang kafir ini selama-lamanya di neraka. Kita jangan jealous dengan yang kaya-kaya tapi kafir itu, karena keimanan kita ini tidak mungkin ditukar dengan harta berapapun banyaknya. Karena orang kaya ini walaupun sudah kaya, tanya Om Roro, makan 1 piring atau 2 piring Om? 1 piring pun sudah takut nih, 2,5 piring saja. Mau kayak AHY, atletik. Orang kaya juga makannya 1/2 piring. Ya. Semakin kaya semakin sedikit makannya. Jaga kesehatan. Nah, jadi jangan pernah kita jealous dengan orang kafir walaupun sekaya apapun, karena orang kafir ini bagaimanapun dia nampak hebat di dunia, itu mereka selama-lamanya di neraka. Tapi kalau kita ini macam manapun keadaan kita, apalagi kalau sudah pun Islam, duitnya banyak, ganteng kayak Om Roro gitu kan. Nah, itu memang wa fadlun, itu fadlullah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dicontohkan yang lain saya tidak tahu namanya. Jadi jangan jealous ya yang tidak disebutkan. Ini Pak Dokter ini pun ganteng ini. Terpaksa. Takut di WA jealous.
Kemudian di sini termasuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir Mekah adalah inna nahnu nuhyil mauta. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu orang kafir Mekah bahwa manusia ini nanti setelah dimatikan itu akan dihidupkan lagi. Jadi keadaan orang kafir Mekah dengan orang kafir di Madinah itu berbeda. Walaupun sama-sama kafir. Kenapa? Sebab yang di Madinah itu di sana ada orang Yahudi, orang ahli kitab. Jadi orang ahli kitab ini kalau tentang bangkit dari kematian, tentang hari kiamat, mereka sudah percaya. Tidak ada masalah itu. Sehingga perdebatan-perdebatan Nabi Muhammad dengan orang ahli kitab ini berbeda dengan perdebatan Nabi Muhammad dengan orang kafir Mekah. Nah, kalau orang kafir Mekah ini betul-betul memang mereka tidak tahu karena mereka bukan ahli kitab. Sehingga termasuk yang banyak dibincangkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada orang kafir Mekah ini adalah ilmu atau pengetahuan bahwa manusia ini nanti setelah mati itu akan dihidupkan lagi. Ini kemudian wa ayatun itu menjelaskan ini. Kenapa ada wa ayatun? Kalau kita baca Yasin kan wa ayatun. Ini buktinya. Nah, itu isunya diawali dengan ini. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nuhyil mauta. Yang sudah mati-mati itu akan dihidupkan lagi. Kemudian mereka tidak percaya. Oh, mana ada mengarang kamu. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan wa ayatun. Nah, itu Nabi Muhammad, ada yang tidak paham, ada yang membantah, dijelaskan. Bukan dengan ditunjukkan mukjizat. Dan nasib baik Nabi Muhammad dulu berdakwah dengan mengajar. Maka kita ini sebagai umatnya dapat melanjutkan. Kalau dulu Nabi Muhammad, ada yang tidak paham, tunjuk mukjizat. Ada Nabi Muhammad, ada yang tidak paham, tunjuk mukjizat. Tidak paham, tunjuk mukjizat. Bingung umatnya. Ada yang tidak paham, mana saya punya mukjizat. Mau terbang saja tunggu AirAsia diskon. Ya, sekarang happy ya, ada AirAsia langsung ke Jakarta murah-murah. Nah, sekarang tidak perlu tunjuk terbang karena Nabi juga tidak terbang. Nabi tidak pernah terbang. Nabi mengajar seperti biasa, mengajar saja di masjid seperti ini. Lebih kurang ya seperti inilah, tidak usah podium-podium itu. Nah, jadi santai. Kemudian yang kedua, bukan saja dihidupkan setelah mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kata Allah, wa naktubu ma qaddamu. Semua yang pernah dilakukan oleh manusia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja yang pernah dilakukan, wa atharahum. Bahkan kesan daripada apa yang pernah dilakukan itu pun masih dicatat. Jadi seperti guru kita Profesor Abdurrahman Haki, beliau ketika masih hidup mengajar. Maka apa yang dilakukan beliau mengajar ini dicatat. Dan bukan saja amalan itu, bahkan kesan dari amal itu. Mungkin murid beliau sudah ada ribuan, sudah ada puluhan ribu. Kemudian muridnya lulus UNISA, lulus IUM dulu, sekarang mengajar. Maka ini masih menjadi catatan amal bagi beliau. Karena ini adalah wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Jadi yang dicatat oleh Allah itu bukan saja amalnya tetapi kesan, efek dari amal tersebut. Itu contoh yang bagus. Kalau kesannya negatif, kesannya maksiat, nah ini juga menjadi catatan yang tidak ada habisnya. Contoh orang sebelum mati dia buat konten yang macam-macam di YouTube, buka aurat, macam-macam lah, macam-macam. Sehingga ketika dia sudah mati masih ramai viewsnya, subscribernya bertambah terus, padahal orangnya sudah mati, subscribernya bertambah terus, viewsnya tak tahu YouTube sense-nya dikirim kemana itu. Siapa yang pegang rekeningnya.
Jadi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi yang nanti ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan saja amalan ketika di dunia, bahkan kesan dari amal itu pun terus dicatat. Maka seperti Allah yarham Profesor Abdurrahman Haki, karena beliau punya banyak murid, ini nanti kalau muridnya seperti MLM, ada downline-nya lagi. Nah, satu murid punya 100 murid kemudian punya, setiap satu lagi punya 100, itu nanti di dalam level downline, setiap downline mungkin sudah 20.000, 30.000. Nah, padahal asalnya cuman 100 muridnya, tapi karena yang 100 ini kemudian juga punya murid 100, nah, ini Om Roro pintar matematika ini. Nah, ini semuanya masih dicatat sebagai amal daripada yang melakukannya itu. Maka Rasulullah SAW ini catatan amalnya, semua umatnya ini adalah kesan daripada dulu yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Maka guru-guru kita dulu walaupun zaman penjajah, mereka tidak berhenti mengajar karena mereka tahu betul bahwa mengajar ini bukan masalah gajinya berapa, tetapi ini masalah melanjutkan tugas Nabi, dan ini akan menjadi MLM untuk amal soleh. MLM untuk amal soleh. Jadi downline-nya mencari downline baru, punya murid 100, setiap 100 itu punya murid lagi 10, 15. Nah, begitu terus, maka kita ini berharap ketika kita mati nanti rekening amal kebaikan ini masih terus berjalan. Maka caranya ketika kita hidup, ya kita melakukan amal soleh yang kebaikannya itu menjalar. Maka dalam kaidah fiqhiyah disebutkan al-muta'addi khairun minal qasir. Jadi orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan amal soleh, dan amal soleh ini memberi kebaikan yang menyebar, itu lebih baik daripada amal soleh yang kebaikannya tidak menyebar. Maka para sahabat tadi yang ada di Yaman, yang ada di Syria, di Lebanon, yang sudah mengajar di mana-mana, ketika disurati oleh Umar bin Khattab, silahkan balik ke Mekah. Mereka punya hitung-hitungan itu. Ya memang bagus, umrah, tawaf, iktikaf, haji. Tetapi itu adalah amal qasir, amal yang kemanfaatannya itu untuk diri sendiri. Beda dengan mengajar. Ketika para sahabat ini kemudian mengajar di Yaman, mengajar di Syria, mengajar di Irak, di Iran, ada yang temangsang sampai ke Indonesia. Di Aceh itu abad pertama Hijriah, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu dalam dokumen batu nisan itu sudah ada yang sampai ke sana, orang dari Jazirah Arab. Kemudian mengajar. Mungkin waktu itu muridnya hanya 1, hanya 2, hanya 3. Tapi itu dilanjutkan, dan ternyata jumlah yang kecil ini ketika kita istiqomah melanjutkannya, mengerjakannya, maka itu boleh menjadi suatu awal kebaikan yang besar. Bayangkan dulu para pendakwah yang awal-awal datang ke Indonesia, sekali dakwah yang datang 3 orang, 4 orang, jauh-jauh datang dari Timur Tengah, ngajar yang datang 3 orang, 4 orang. Nah, kalau mereka give up itu berdakwah selesai. Tapi nasib baik, dulu para pendakwah yang awal-awal itu berapapun muridnya, jalan saja. Maka kemudian kita tidak tahu bagaimana kemudian proses yang asalnya 3 jadi 5, jadi 10, jadi 100, jadi 2000. Akhirnya sekarang di Indonesia itu kalau kita pergi ke Jawa, selama tidak ada tulisan itu makanan haram, kita anggap halal. Jadi kalau di Indonesia tidak perlu cari mana tulisan halalnya. Di Jawa tidak ada. Masuk saja. Kalau tidak ada tulisan B2 atau apa-apa itu, ya sudah, kita memang majoritinya di situ adalah halal. Jadi seperti di Jombang, di kampung saya tidak pernah lihat ada warung ada tulisannya makanan halal. Kenapa tidak perlu ditulis? Karena semuanya halal. Kecuali yang ditulis baru kemudian kita anggap itu adalah tidak halal. Beda dengan kalau kita pergi ke negara yang majority non muslim, kita mesti cari yang mana tulisannya halal. Kalau tidak ada tulisannya halal, itu tidak halal. Tapi kalau di Jawa tidak perlu seperti itu. Di Brunei juga tidak perlu seperti itu. Masuk saja. Kalau tidak ada tulisan non halal berarti halal. Nah, itu berkah dari para guru-guru kita dulu istiqomah dengan
jumlah murid yang sedikit. Kemudian wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Sudah jam 10 nih ya. Sampai pukul 10. Ini sedikit. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sebagai penutup ini, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, sampai selesai itu. Ketika Nabi Muhammad SAW merasa mendapatkan respon yang begitu berat, maka apa perintah Allah? Bukan kemudian Allah mengatakan, Muhammad, kasihan kamu, kasihan. Bukan. Tapi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, Muhammad, coba kamu lihat bagaimana dulu para pendakwah sebelum kamu. Maka di sini dicontohkan 3 murid dari Nabi Isa yang berdakwah di suatu kaum yang di situ mereka mendapatkan respon yang sangat buruk. Bahkan mereka diancam, kalau kalian tidak berhenti berdakwah, kalian akan dirajam. Singkat kata, mereka mau dirajam. Ternyata ketika akan dirajam, dari ujung kampung datang seorang lelaki. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ternyata walaupun sebagian besar ahli kampung ini menolak, ada satu yang beriman. Akhirnya orang satu ini mengatakan, jangan kalian rajam ini orang yang berdakwah mengajak kepada kebaikan. Akhirnya orang kampung ini yang ingin merajam 3 pendakwah ini, tengoknya rupanya kawannya sudah menjadi pengikut para pendakwah ini, akhirnya seorang ini yang kemudian dirajam. Jadi dulu para pendakwah ini resikonya dirajam. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, Muhammad, kalau kamu merasa berat, lihat pendakwah sebelum kamu itu lebih berat sampai dirajam. Kan kamu tidak sampai dirajam. Maka saya juga diajar oleh guru saya, jadi kalau kita dalam hidup merasakan berat, coba lihat sekeliling kita yang jauh lebih berat. Jadi yang kerja di kantor seperti saya, kalau merasa berat, lihat itu kawan-kawan kita yang jam 2 siang ada di atas siling, panas-panas, pasang atap. Maka kita akan merasa lebih ringan. Yang pasang atap pun lihat sekelilingnya, alhamdulillah masih punya pekerjaan. Lihat di kampung itu, ada yang nggak punya pekerjaan, tidak kepanasan, tapi mengalami yang lebih panas. Dimarahin istrinya tiap hari. Jadi akhirnya dia berpikir sepanas-panasnya terkena matahari, lebih panas yang itu tadi. Yang dimarahin istrinya nggak punya duit pun masih, alhamdulillah masih hidup. Itu tetangga sebelah sudah mati. Maka dengan begitu kita mudah untuk bersyukur dan tidak mudah untuk mengeluh, karena selalu ada perbandingan-perbandingan yang lebih berat. Nabi Muhammad sendiri ketika menghadapi tantangan yang begitu berat, Allah tidak kemudian, kasihan Muhammad, kasihan kamu, maaf ya, maaf ya. Tak, Muhammad, kamu lihat pendakwah sebelum kamu itu lebih teruk, dirajam. Atau dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, apa yang aku alami ini belum seberapa. Dulu Nabi Zakaria digeraji, fasuqa syaqain, dibelah dari atas kepala sampai bawah dengan 2 belahan. Itu yang dialami oleh Nabi Zakaria. Jadi maka itu cara Allah mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup. Sama ketika perang Uhud selesai, orang-orang yang terluka, yang kakinya cacat, yang macam-macam datang kepada dia, Rasulullah, ini kami karena ikut engkau perang nih, kami jadi cedera macam ini. Kemudian apa jawaban Nabi? Nabi diajar oleh Allah bukan dengan cara yang biasa. Kalau cara biasa, kasihan, minta maaf ya. Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi, kasih tahu Muhammad mereka, kalau kalian terluka, kalau kalian sakit karena membela keimanan, itu orang kafir saja, mereka dengan membela kekafirannya mereka sanggup sakit, sanggup mati, sanggup terluka. Takkan kalian membela keimanan, kalian kemudian jadi cemen, jadi cemen seperti ini. Orang kafir saja membela kekafirannya siap mati. Gangster itu saja dengan penuh percaya diri berani mereka tarung. Takkan kalian
kemudian sekarang menjadi cemen karena kalian membela keimanan. Wah, itu cara Al-Quran. Jadi dikasihkan perbandingan yang lebih ekstrim. Jadi orang kafir saja membela kekafirannya berani mati, berani terluka. Maka kalian yang membela keimanan, membela keislaman, takkan kalian kalah dengan mereka. Tiba-tiba kalian mengeluh jadi cemen seperti ini. Setelah itu nggak ada lagi yang cemen-cemen tuh. Sakit pun diam saja. Saya rasa itu saja. Insyaallah jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup majelis.